Dari Liverpool yang sedang terseok-seok, kita beralih tim yang kayaknya udah kandidat juara nih ya. Juara Champions League, juara Premier League, udah kayak favorit banget nih ya. Sapu. Ada Arsenal yang menutup 10 tahun catatan buruknya saat berjumpa raksasa Jerman si Bayern Munchen nih. Akhirnya terpecahkan nih setelah kemenangan 3-1 kemarin nih ya. Dan kalau kita ngomongin soal Arsenal, coba kita bahas satu persatu. Kita mulai dari lini pertahanan, coba. Dimana kemarin kan si Gabriel sempat cedera, orang bilang bakal jadi masalah ini ya. Tapi Mas Aryo juga sempat ngasih statement kemarin belum teruji lawan Spurs. Dan di match kemarin dengan Munchen yang nggak bisa masuk ke final third juga, apakah udah teruji juga kemarin pertahanan dari Arsenal ketika lawan Bayern Munchen, Mas Aryo? Ya, di satu sisi agak teruji juga ya. Maksudnya kan ada satu gol yang tercipta dalam skema yang mungkin gol paling bagus ya, gol itu ya. Golnya Kimmich dari jauh ngumpan, volley langsung disamber juga dari tengah gitu. Itu sebuah set piece atau set up open play yang begitu fantastis lah. Yang gue lihat dari Arsenal dalam 3 pertandingan terakhir, mereka udah nggak clean sheet loh. Iya nggak? Betul. Sunderland awalnya. Ya, 2 sama Sunderland, 4-1 menang memang, 3-1 menang lawan Munchen, tapi sebelumnya berapa? 8 pertandingan? Mereka clean sheet, menang dan clean sheet gitu kan. Artinya klub-klub sudah bisa mengcrack apa yang terjadi pada Barcelona dengan high defense-nya Hansi Flick. Ketika lo udah ke-crack, lo ngasih sampel buat lawan atau tim-tim, gini loh cara nge-crack pertahanan dari Arsenal. In a way itu terbukti ketika tidak ada pairing, bingung juga mereka dalam situasi itu. Tapi memang lini tengah mereka dengan luar biasanya Declan Rice, Zubimendi, breakthrough player, best player menurut gua Arsenal ya Zubimendi lah ya. Dia bisa coverage area seluas itu, dia bisa main setenang itu, very composed ya as a pemain 6, tapi tetap dengan style yang begitu elegan gitu. Nggak ada gerasa-gerusuknya nih pemain bermain, tapi tenang banget, tapi deadly banget dalam memegang bola. Ini berpengaruh juga terhadap saringan pertama, bola-bola datang ke lini pertahanan. Yang gue bilang teruji ya mungkin kalau mereka berhadapan sudah lewat dari barisan tengahnya, itu yang belum teruji gitu. Tapi dengan karakter lini tengah mereka yang begitu kuat, akhirnya terjaga juga defensif. Mungkin Arteta juga menyadari bahwa Mosquera dengan Saliba mungkin nggak setenang ketika Gabriel ada di situ gitu. Tapi at least lu harus mulai menyaring serangan itu dari tengah dan memastikan bola jangan sampai ke belakang dulu. Dan itu yang terjadi pada laga melawan Munchen. Munchen sulit untuk masuk ke final third-nya karena memang kesaring dulu di tengah gitu. Tapi bagaimana bola-bola crossing misalnya nanti sampai gaya-gaya Premier League yang seperti itu, yang lo main low block dengan sangat luar biasa, lalu lo counter, itu kan juga menjadi masalah yang belum dihadapi ketika mereka nggak ada Gabriel. Jadi emang 1-2 laga mungkin sudah dilewati gitu. Tapi kita bicara laga yang jauh lebih panjang. Karena kan reparasi sebuah tim kan 1-2-3 game mungkin nggak masalah gitu. City tanpa Rodri, City tanpa Fernandinho dulu kan, mungkin 3 laga lo bisa ubah dikit ya. Tapi begitu itu panjang hitungannya bulan, itu lo pasti akan goyang. Nah, gue nggak tahu apakah cukup panjang absennya Gabriel akan mempengaruhi Arsenal. Lah itu yang masih harus dilihat. Sisa 2025 sih harusnya nggak ada Gabriel. Dan itu yang menarik dari situasi 3 game terakhir yang mana Mas Aryo singgung udah nggak kebobolannya hampir identik. Lawan Sunderland mereka dua-duanya kirim bola long ball langsung ke area barisan pertahanan, duel dulu, second ball manfaatin. Lawan Munchen juga gitu, kirim bola langsung jauh, second ball jadi gol. Si Lennart Carl itu langsung dikirim cutback lah kalau si Lennart Carl ya. Jadi situasi golnya mirip-mirip sebenarnya, itu mulai kelihatan dari area itu. Tapi kemampuan mereka untuk membatasi lawan mencetak tembakan, bukan mencetak gol, bahkan mencetak tembakan aja. Emang Arsenal ini jagoan banget dari situasi kayak begitu. Jadi menurut gue butuh situasi spesial lah untuk bisa menyebol gawang mereka. Dan yang lebih bikin spesial lagi adalah ini Munchen loh, tim yang bisa dikatakan paling inform di musim ini selain Arsenal. Mereka memulai musim bahkan sejarah baru kita lihat ada tim bisa menangin 16 pertandingan beruntun di all competition di awal musim, baru Munchen doang dengan Kompany. Tapi lawan Arsenal di different kick menurut gue, yang mana kita lihat kemampuan mereka untuk lawan Atletico, mereka bantai juga dengan skor 4-0. Abis itu ngeliat kemampuan lagi kemarin mereka lawan Munchen bisa mencetak 3-1 kayak begitu. Ini tim memang another level sih menurut gue di musim ini ya. Semua pemain begitu cair dan poin gue adalah jarak poin di Liga Inggris juga udah mulai melebar. 3 poin masih kebuka dan masih sangat terbuka. 6 poin masih ada kesempatan, tapi kalau sampai di pekan ini bedanya 9 poin,
game over menurut gue untuk Liga Inggris. Udah punya Arsenal aja deh. Kalau sampai 9 poin ya, itu menurut gue poin pembeda. Itu yang terjadi juga Liverpool City musim lalu di November juga. Itu beda 9 poin di November. Jadi menurut gue 9 poin di November itu menurut gue bisa aja kok indikasi bakal game over. Kalau di Kantra 3 musim lalu 8 poin doang Mas itu Arsenal sama City. Tapi kalau musim ini kalau nyampe menang sama peringkat 2-nya 9 poin terlalu banyak menurut gue. Kalau festive periodnya belum dihitung. Nah, ini kan yang selalu menjadi ganjalan ya. Yang menarik kemarin wawancara sama Kimmich. Kimmich ditanya, "Gimana lu melawan Arsenal? Are they the best team you ever face?" Enggak. Dia bilang, "Tim yang tersulit yang gua hadapi PSG." Dia bilang seperti itu. Karena mereka berharap Arsenal akan bermain dengan sepak bola seperti PSG. Rapi kan, dari sisi bermain rapi, ya tiki-takanya kelihatan lah seperti apa, possession pinggir pendek-pendek seperti itu, nge-create pelan-pelan gitu. Nah di situ hebatnya Arteta memang. Arteta tidak textbook lagi seperti 3 musim lalu. Yang kita tahu ini permainan terindah yang dimiliki sebuah tim ya, emang timnya Arteta harus gua akuin di Premier League gitu. Tapi kan yang gue bilang dia nggak cukup dewasa untuk bisa mengubah gaya bermain, memaksimalkan potensi-potensi yang nggak bisa dikuasai oleh lawan-lawannya. Nah di musim ini hal-hal seperti itu, faktor-faktor itu yang dikatakan oleh Kimmich juga. Di luar gaya bermain sepak bolanya, justru mereka bisa master itu. Bola-bola mati, set piece, bola-bola jauh, perubahan antara kadang low switch play yang kayak gitu-gitu tuh yang membuat tim ini sulit ditebak untuk gaya bermainnya. Dan kenapa gue bilang tim ini adalah tim yang punya peluang besar untuk menjuarai Liga Champions? Ya karena kita bicara kedalaman squad. Iya. Kedalaman squad yang sangat luar biasa lah ya. Kemarin masuk kita bilang Madueke belum sembuh loh nih. Havertz belum ada loh nih. Ntar Gabriel Jesus juga belum ada juga. Tapi begitu fluid mereka bermain dan semuanya bisa ketika masuk langsung memberikan kontribusi. Madueke seperti itu, Martinelli seperti itu, Trossard seperti itu, Merino seperti itu. Jadi tweaking yang bisa dilakukan oleh Arteta tuh kualitasnya tetap ada di sini gitu loh. Jadi sulit lo akan bisa menghadapi mereka. Nah ini akan sangat cocok di sistem Liga Champions. Makanya kenapa gue bilang mereka peluangnya lebih besar di Liga Champions. Tapi kan kalau kata Mas Hera tadi kayak hampir nggak ada celah ya Arteta bersama Arsenal musim ini. Jadi menurut lu Zal, apa hal yang emang benar-benar bisa mengganjal Arsenal untuk menggagalkan mereka meraih trofi-trofi yang possible mereka menangkan di musim ini? Karena kan kalau dari tadi kan emang benar-benar nggak ada celahnya. Squad depth, terus juga even cedera pun juga mereka bisa solve semuanya. Itu menurut gue poin penting banget dan at this point menurut gue belum ada celah yang benar-benar bisa menganga gitu, celah yang bisa dimanfaatin sama tim lawan. Jadi ini tim memang kuat banget dan ini kalau gue inget-inget Rio Ferdinand juga pernah bilang situasi tim kayak begini biasanya kenapa tim ini bisa menyapu bersih lawan-lawan karena udah ketemu faktor arogansi di tim gitu. Yang mana Ferdinand sama Fergie itu dulu ditanam banget sama Fergie. Yang mana arogansi itu lu ngerasa di atas lapangan lu yang terbaik, lawan lu sikat. Itu bener-bener bisa mempertahankan itu dan lu bisa win streak dengan hal kayak begitu. Dan menurut gue itu terjadi juga ke Arsenal karena kalau kita lihat metode yang diajarin sama Arteta. Arteta kalau ngasih post match interview kayak di musim lawan PSG, ya congrats buat PSG, mereka menyingkirkan tim terbaik. Itu situasi menurut gue dibangun sama Arteta kalau dia pengen ngebangun tim ini secara mentalitas dan juga dari segi kepercayaan diri sangat jauh di atas tim-tim lain. Dan menurut gue itu udah hampir nggak ada celah di musim ini dan ya semua akan menjadi milik Arsenal sih kalau gue lihat sampai sejauh ini ya. Tapi ya ini game yang make or break menurut gue lawan Chelsea. Poin gue adalah kalau sampai jaraknya jadi 3 poin masih terbuka, tapi kalau sampai 9 poin udah game over menurut gue. Liverpool punya keangkuhan yang sama loh di musim lalu. Itu dia. Karena kan juga quadruple kan? Unbeaten di Champions League juga kan? Iya. Siapa yang bisa ngalahin Liverpool? Situasinya sama. Aing tanya. Situasinya sama tuh sebenarnya. Iya kan? Bedanya kedalaman squad. Tapi kan ya tadi kedalaman squad juga kalau menurut gue juga secara mentalitas kan beda sama musim lalu. Terutama kalau kita ngeliat pertandingan kemarin, pergantian pemain dan semua yang dia lakukan itu semuanya worst gitu. Terutama kita ngeliat di babak kedua di mana masih 1-1 waktu itu. Terus juga Saka berani ditarik oleh Arteta, dimasukin Martinelli, Madueke digeser ke posisi itu. Berarti ini membuktikan bahwa Arteta ini udah matang dalam segi mentality dan juga taktikal udah matang semua Mas Aryo. Dari musim lalu gue udah bilang ini pelatih udah semakin dewasa untuk menyikapi setiap pertandingan. Gue nggak mau gaspol, gue nggak mau ngabisin bensin di tengah jalan. Hal-hal seperti itu udah mulai dikuasai oleh Arteta semakin kesini. Bedanya musim lalu nggak semuanya bisa perform di level tertinggi, belum ditambah pemain-pemain seperti ini.
Nah sekarang dia punya kepercayaan diri untuk bisa melakukan rotasi karena siapapun yang dia mainkan, outcome-nya akan sama dengan levelnya yang setinggi itu. Dia udah berapa kali ngebuktiin kan, tanpa Saka, tanpa Odegaard, malah lebih matikan. Gue sih sekarang milih Eze dibanding Odegaard. Gila, ini pemain selalu bisa mikirnya progres ke depan gitu kan. Ketika dapat bola, gimana caranya gue masuk ke dalam kotak, gue tembak. Gimana caranya? Itu kan yang membuat lawan lo tertekan terus gitu kan. Sementara kalau lo Odegaard, cet, balik ke belakang. Cantik. Mainnya tuh butuh lebih banyak touch untuk menciptakan atau meng-create sebuah chance sebelum lagi nyetak golnya. Tapi sama Eze, lu butuh cuman berapa touch, tembakan dan menjadi gol. Jadi Arteta udah cukup pede untuk melihat squad dia bisa gue tarik, dia bisa gue istirahatin tanpa mereka merasa keberatan untuk dirotasi gitu. Karena gue pasti dapat menit main kok, gue pasti dapat dan gue akan kontribusi saat gue dimasukin oleh pelatih. Dan semua pemain kayaknya level pemikirannya sama gitu. Jadi semuanya flow-nya enak. Kayak 2 tahun jadi runner up udah mendewasakan seorang. 3 tahun. 3 tahun jadi runner up udah mendewasakan seorang Arteta ya. Mendewasakan dan mengubah mindset ya, yang mana dia kemarin merevolusi istilah menurut gua. Yang mana kadang kita biasanya istilah starter dan pemain pengganti. Tapi Arteta udah ngubah itu, starter dan finisher. Jadi dia udah nyiptain pemain-pemain yang sebagai starter dan pemain-pemain yang bakal menyelesaikan pertandingan. Dan di musim ini itu terbukti menyelamatkan mereka dari berbagai momen. Martinelli menang di Athletic 2-0 itu setelah dia masuk. Tahun City juga menyelamatkan poin dari Martinelli sebagai pemain pengganti, dan kemarin juga pemain pengganti bisa ngasih impact lagi. Jadi Kill the game ya. Kill the game sebagai barisan-barisan yang siap untuk menyelesaikan pertandingan. Itu menurut gue sesuatu yang udah diubah sama Arsenal. Tapi gue mulai kepikir mungkin satu-satunya hal yang bisa mengganggu mereka untuk bisa nggak jadi juara adalah mereka udah ngerasa juara di titik ini. Itu yang harus diperhatiin. Mental Jumawa ya. Itu botol ya itu. Kalau bisa ngebotol ya mereka sendiri gitu. Dan menurut gue Chelsea punya tools buat nyakitin Arsenal lah setidaknya. Karena mereka situasi sekarang lagi positif banget, dan menurut gue untuk bisa menyesangsarakan Arsenal tuh butuh menyesangsarakan Arsenal. Lu butuh pemain-pemain kayak James. Pak Mahfud ya. Menyesangsarakan apa menyesangsarakan jadinya tuh. Lu butuh Rhys James. Ini pemain yang menunggu setup big games-nya punya kemampuan menyesangsarakan Arsenal. Ala-ala Kimmich dan juga Trent Arnold. Ini James harus dimanfaatkan. Ngomongin soal Arsenal Chelsea, kata Rizal juga bakal jadi match yang make or break. Kita punya prediksi line up yang akan diturunkan kedua tim ini ya. Nah, ini dia. Masih dengan Merino di depan karena Gyökeres masih cedera. Terus juga dari lini Chelsea juga Liam Delap di depan yang kembali dari cedera, Pedro Neto segala macem. Si Trossard cedera ya kemarin. Trossard ya akhirnya diganti kan kemarin kan. Ya. Dan kalau kita lihat dua tim ini kan punya mental yang baik gitu kan, setelah Chelsea menang lawan Barcelona, terus juga Arsenal habis menang lawan Munchen. Menurut kalian bakal jadi pertandingan yang sengit dong berarti? Sengit lah ya, Stamford Bridge sengit. Dan menurut gue kalau dari line up ini mungkin perubahannya cuma di tengah ya, yang mana mereka gue soroti Chelsea ini kalau big games lebih cenderung menggeser Reece James ke area tengah dan memainkan Mayo Gusto sebagai bek kanan. Jadi situasi mereka ketika defend tuh unggul jumlah karena James punya karakter bertahan yang bagus dan Mayo Gusto selalu ada di sana juga. Jadi menurut gue opsi yang akan dipilih adalah memainkan James di tengah kayak lawan Barcelona lah. Sistem setup seperti itu, dan Saka lawan Kukurea juga akan jadi battle yang sangat menarik. Dan itu poin gue adalah Chelsea bisa aja nyulitin karena faktor Stamford Bridge, dan mereka tim yang kalau ngomongin Arsenal matang, mereka juga udah mulai matang nih. Karena musim lalu pengalaman musim lalu juara di Conference League, juara di Piala Dunia. Menurut gue itu bisa membentuk karakter mereka untuk bisa menjadi lebih baik dan mengganggu title race tidak ini. Duet pertahanan dari Arsenal ini kan kalau kita lihat dari kemarin belum teruji. Kalau lawan Chelsea ini bakal teruji, Mas Aryo? Teruji karena ya kemampuan dribble ya pemain-pemain Chelsea Neto. Dan ngebuat gak nyaman lini pertahanan lawan, mencoba meng-stretch lini pertahanan lawan. Chelsea melakukan itu di banyak games. Walaupun mungkin nggak terlalu convincing the way mereka bermain ya, tapi cukup untuk bisa mendapatkan 3 poin. Chelsea-nya Maresca tuh sekarang kayak gitu. Mereka cukup 1 gol, mulai terancam, gue tambahin lagi 1 gol. Tapi ya kayak bukan meant untuk melakukan itu gitu, tapi somehow mereka bisa deliver itu. Estevao bisa melakukan itu, Pedro Neto. Kayaknya kalau depan kalau João Pedro sembuh sih gue mending. Pedro ya? Iya, João Pedro dibandingkan Delap ya. Sisi kiri Sap aja Delap. Calafiori kayaknya tetap bakal jadi pilihan ya, karena ngelihat Lewis Kelly kemarin match lawan Munchen juga jadi salah satu backline yang bolong di sisi kiri. Calafiori kalau dia fit mah dia lah. Pasti dia jauh lebih dewasa juga, jauh lebih bisa menjaga
kapan lo harus naik, kapan lo nahan, punya crossing juga yang bagus, presence di kotak penalti saat kita nggak lihat tiba-tiba dia bisa nongol di situ untuk bikin shots. Calafiori kalau gue sih pilihan utama sih di kiri. Antara Hincapié sama Mosquera sih. Mosquera, ya. Mungkin itu sih pilihan yang agak sedikit bikin bingung. Kalau lu prefer Hincapié atau Mosquera? Kalau Buat untuk duet di sama Saliba. big games di Premier League ketika Saliba nggak ada sih pilihannya si Mosquera ya. Jadi gua rasa pilihannya akan jatuh ke Mosquera walaupun situasinya waktu itu menggantikan Gabriel dia kelihatan menggantikan Saliba dia nyaman di posisi right sided center back gitu. Tapi kalau untuk left sided agak-agak, tapi menurut gua untuk big games resikonya pilihannya ya yang terbaik menurut gua tetap Mosquera. Tapi ini situasi yang bakal Karena menarik lebih sering setiap di back posisi. four dia. Iya. Kalau Hincapié kan back three. back three, ya. Zaman Sama di Liverpool. Alonso ya, Iya, sama iya. Alonso sistemnya back three. Jadi untuk kenyamanan gue memilih situasi tersebut dan ngeliat kondisi sekarang Chelsea itu sebenarnya kalau kita tarik mundur 2 bulan terakhir, kita kesampingkan hasil lawan MU dan Sunderland aja. MU faktor 10 orang, lawan Sunderland mereka kecolongan dan Sunderland emang lagi perform. Tapi Chelsea 2 bulan terakhir emang performa dia lagi bagus banget sebenarnya. Mereka lagi perform. Masalah yang terjadi di musim lalu ketika mereka udah unggul 1-0 mereka nggak dapat gol kedua, biasanya tetap dimanfaatin sama tim lawan, tapi musim ini udah mulai bisa mereka atasi gitu. Lawan Burnley 1-0 mereka bisa terancam tapi habis itu nyari gol kedua mereka dapat. Jadi ini situasi menurut gue udah jadi pembeda antara Chelsea dan musim lalu. Ya harusnya musim ini kalau musim lalu si Maresca selalu bilang kita not in the title race, menurut gue nggak ada alasan bagi Maresca untuk bilang itu lagi dan mereka harusnya ada di title race untuk musim ini. Oke. 26 poin menurut gue udah bagus banget sejauh ini. Jadi prediksi Untuk demi meramaikan title, Chelsea. gue unggulkan Chelsea karena bisa itu tadi menyengsarakan Arsenal di belakang. Nah ini nih, karena Rizal ini lagi taruhan nih. Oh iya. Bang Abrar Oh iya, kemarin. sengsara. Nanti coba kalian cek di KPI ya JM Team ya Rizal Iya, sama nanti Bang ya. Abrar. Kalau Chelsea Liverpool menang dan Arsenal kalah, Bang Abrar. traktir. Buka baju. Waduh, jangan dulu. Buka baju lari bukan lo? Oh, gua kira buka baju lari. Beda itu akhir musim. Itu nantikan. Tapi kalau sebaliknya Liverpool kalah, Arsenal menang. Gua yang traktir. Lu yang traktir Rizal Dan ya, di nggak KPI ya. nggak berlaku kalau dua-duanya menang. Jadi dua-duanya nggak menang. Kalau itu nggak berlaku. Tapi mungkin yang berlaku adalah Ya kalau berlaku ini. kalau dua-duanya menang, mending kalian ini deh berdua, Patungan ya? Patungan. Tutup tahun ya? Setuju nggak? Bang Abrar setuju soalnya. Setuju nggak lu? Bisa aja sih. Nah, bisa oke aja berarti ya. dua-duanya setuju. Liverpool lawan West Ham maksud lo kalah. Iya. Gua enggak. Apa poinnya kalau begitu? Ya udah, Emang berbagi janjian aja Sal. jadi kalau begitu. Berbagi aja Sal. Kalau Mas Aryo prediksi Kayaknya Derby Chelsea, London, kayaknya Chelsea. Chelsea sih. Ya Chelsea kan gitu tuh, ketika punya misi yang berat, yang orang nggak memandang mereka, justru biasa ngebalikin situasi dengan cukup nyaman. Final lawan PSG siapa sih yang ngira iya. bisa diacak-acak PSG sama mereka? Juara dunia, PSG yang lagi mainnya bagus-bagusnya, solid-solidnya, maut-mautnya gitu, itu bisa mereka atasin gitu. Ya Arsenal at some point kan lagi kayak PSG nih ya, dari sisi permainan, dari sisi hasil, dari sisi kepercayaan diri. Ya Chelsea punya kemampuan untuk agak sedikit merusak itulah. Tapi kan tenang aja, kan mau 7 poin kan, masih jauh kan. Biar seru aja. Biar seru. aja. Jauh. Tapi kita lihat juga ini pertandingan yang akan bergulir nanti di weekend ya, JM United Team mana ya. United? Kita coba lihat ada Liverpool, West Ham, terus juga United Palace ya. City Leeds easy win lah ya buat City. Balik ke jalur kemenangan. Balik ke Karena jalur Guardiola kemenangan. udah ngomong season start from now. Jadi harusnya menang dia lah. Yang mengutip kata-kata lu itu ya salah. Iya dia. Gua duluan soalnya yang ngomong. MU Palace. Palace. Nah, ini seru nih, MU Palace Mas Aryo. Wah kalau di kandang Prediksi. Palace agak ngeri-ngeri juga ya Palace Belakangan ya. Iya, nggak kan, pernah menang dia. Iya, Jadi tapi kayaknya saatnya MU balik menang. Keren saatnya MU apa? Tapi Menang 3 musim lagi. terakhir Gila, emang- MU Zal. 3 musim terakhir mereka kesulitan di Selhurst Park, nggak pernah menang. Jadi gue bakal ngelanjutin ke Palace. Palace bakal Oke. bisa ngatasin MU. Oke, itu dia. Coba tulis prediksi kalian di kolom komentar. Terima kasih Mas Aryo, terima kasih Rizal Pallevi. Tapi kasih, Zuf. gua mau mengingatkan lagi nih buat JM Team karena tanggal 30 November nanti bakal ada The Juara 3. Bakal seru banget karena bakal ada 10 kategori pertandingan yang dijamin panas dan penuh kejutan ini ya. Dan yang bikin makin pecah adalah bakal hadir tim-tim favorit seperti Rans, ada juga podcast Anjur, Vindes, plus deretan sport influencer tanah air yang siap bikin lapangan makin terpadel-padel ini ya. Semua keseruannya dipersembahkan oleh Yuasa yang selalu nyalakan harimu. Jadi sekali lagi catat tanggalnya ya, di tanggal 30 November. Siapin waktu dan jangan sampai ketinggalan. The Juara 3 hanya di JMTV. Itu dia. Ada siapa aja ada Zuf?
Ada banyak. Ada juga kan? Mas Masih ada Mas Panji, Aryo. Mas Panji Ada Olimpian loh. Ada Pak Wamen, Taufik Hidayat, ada Tontowi Ahmad, Owi. Itu duetnya ya? Banyak. Iya, Itu kriminal pasangan. sih duetnya masa begitu bisa. Ada Andrian Ratu Randang berpasangan dengan Daniel Wenas. Tenis dan Ada basket. Pak Wandi Wanandi berpasangan dengan Agripina. Seru Cocok. ini. Itu kalau gue lolos dari grup, lawan-lawannya itu. Siap-siap Mas. Mending Kita stand by, dukung Mas Aryo. Let's go Mas Aryo. Tapi sekali lagi sebelum kita closing, kita juga turut berduka ya. Oh, iya. Kita berdoa juga buat teman-teman kita yang ada di Sumatera, semoga semuanya cepat terselesaikan dan Amin. cepat pulih kembali seperti semula. Amin. Pokoknya kita bersama kalian stay safe semuanya. Semoga bisa kembali seperti semula intinya. Yap. Sekali terima kasih buat Mas Aryo dan juga Rizal Palevi. Kasih, Terima Zul. kasih juga untuk Roro Jonggrang yang udah mempersembahkan LED dan terima kasih juga untuk GeForce yang sudah support TPI kali ini. Terima kasih juga untuk JM Team yang udah nonton. Sampai ketemu di Dewan Pandit episode berikutnya. Bye bye.